Mengapa seseorang tidak bisa melihat dhamma? Dhamma atau kebenaran sulit untuk dilihat, meski kehadirannya terdapat bukan saja pada setiap orang, tetapi juga dalam segala sesuatu sebagai rupa dhamma dan nama dhamma. Kesulitan dalam melihatnya terletak pada kenyataan bahwa batin digelapkan oleh noda atau kilesa. Batin tidak mampu baik dalam memegang atau memeriksa dhamma guna suatu penyelidikan yang teliti. Batin selalu sibuk. Batin belum cukup damai guna menjadi dasar bagi penyelidikan dhamma atau penyelidikan kebenaran. Problem lainnya ialah bahwa batin seseorang cenderung mengembara jauh kian kemari di antara objek-objek luar. Sekalipun seandainya pengembaraan batinnya itu menyokong perolehan pengetahuan teoritis yang dikeluarkan oleh disiplin ilmuwan dan intelek, pengetahuan yang diperoleh dari pengembaraan batin bukanlah dhamma yang sejati. Jadi, hanya belajar dari buku sama sekali tidak efisien. Hanya setelah dhamma menjadi pacatam atau menjadi pengertian pribadi di dalam diri sendiri oleh diri sendiri, dapatlah seseorang melihat nilai tertingginya. Itulah sebabnya dhamma atau kebenaran sulit dilihat. Dhamma ada di dalam diri sendiri, tetapi kita tidak mampu melihatnya. Kita mungkin hanya melihat permukaannya, mengenali bentuk dan gambar sampul pengertiannya melalui mata dan imajinasi sebagai sejenis dhamma yang mendorong kita masuk ke dalam ingatan naskah. Itu bukan penglihatan sejati, bukan pula pengertian pribadi dari diri sendiri. Kita perlu melatih dan mempersiapkan batin untuk bisa melihat dhamma yang sejati, karena tanpa tempat yang disiapkan untuk dhamma, dhamma tidak dapat tinggal. Dan karena sejauh apapun kita berpikir tentang dhamma, tanpa batin yang terlatih dan siap, kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kita sering melihatnya tidak seperti apa adanya. Dhamma telah ada di situ, tapi kita tidak mampu menyaksikannya. Inilah sebabnya mengapa kita perlu melatih batin di tempat yang sunyi atau dengan bantuan seorang guru yang mengerti, agar batin sanggup melihat dhamma atau kebenaran untuk dihayati. Manakala berbicara dengan umat awam, kita mulai dari hal yang kasar sampai hal yang paling halus, agar mereka lebih mudah mengerti. Tetapi untuk mereka yang melaksanakan, aturannya dibalik. Batin yang sepenuhnya damai dapat melihat dengan sangat jelas bahwa kebijaksanaan adalah dasar bagi moral. Kebijaksanaan untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, yang harus dilakukan dari yang harus tidak dilakukan. Manakala kebijaksanaan tumbuh, kita tahu bahwa kita harus absen dari perbuatan buruk, hingga melalui cara ini kita sampai pada penghayatan ajaran. Jadi, kebijaksanaan datang sebelum kesempurnaan kesusilaan. Demikian pula halnya dengan meditasi. Kebijaksanaan diperlukan ketika kita melaksanakan meditasi dalam usaha untuk mencapai samadhi, melalui pemahaman objek dengan batin seutuhnya. Kita harus membersihkan batin secara menyeluruh. Kita harus penuh perhatian terhadap tanggapan-tanggapan indria, tidak membiarkan mereka mengembara dalam pikiran. Kita melihat bahaya dalam pengembaraan seperti itu. Maka kita harus bisa mengatasinya. Bisa mengatasi itu berarti mencapai ketenangan dan kedamaian. Kita tinjau hal ini dengan cara lain. Secara sewajarnya, kebijaksanaan ditempatkan pada tingkat yang paling tinggi, sebagai tujuan terakhir. Kebijaksanaan tertinggi harus dicapai guna pelaksanaan kebenaran secara penuh. Tapi kebijaksanaan tidak mungkin tumbuh tanpa ajaran dan tanpa pencapaian batin seutuhnya.
meskipun seandainya kita telah melakukan penyelidikan. Segala macam noda batin disebut kilesa. Pemicu tampilnya adalah rangsangan sensoris melalui keenam indria. Katakan penglihatan sebagai contohnya. Untuk mengatakan seseorang kosong dari kilesa tepat menurut apa yang tertulis, Sang Buddha tidak mengatakan bahwa kilesa itu lenyap seluruhnya tanpa sisa seperti jerami yang habis terbakar api. Sang Buddha hanya melukiskannya sebagai cita atau pikiran yang tidak terjerat dalam perangkat aneka kemelekatan batin yang akan menodai dan merusak batin. Sudah barang tentu, kilesa tetap kilesa, persis seperti apa adanya. Tentang seseorang yang jauh dari segala bentuk kilesa, saya tidak mengetahui seberapa jauh jarak antara kilesa dan citanya, dan bagaimana dan bila ia sanggup menjadikan dirinya jauh. Ini hanya sebuah ungkapan. Sebagai pokok kenyataan, ini mungkin berarti bahwa seseorang tidak lagi memegang kilesa. Seseorang tidak lagi menodai batinnya. Semua ini adalah hasil dari kekuatan sati, samadhi, dan panya yang telah dikembangkan secara sempurna.